Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Akhirnya senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua di dalam program live Instagram Visual Satnight. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa pada malam ini kita akan membahas mengenai pendekatan fisioterapi secara konvensional pada kasus stroke. Nah, pada malam hari ini saya akan ditemani oleh Mas Johan. Mas Johan ini merupakan alumni dari fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta dan juga merupakan lulusan dari jurusan hukum. Keren banget nggak sih? Oke, ini halo Mas Johan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat informasi nih, jadi Mas Johan ini merupakan founder dan CEO dari Klinik Bakti Home Therapy yang ada di belakang Lotemar. Jadi untuk teman-teman atau keluarganya nih yang sekiranya perlu penanganan fisioterapi mungkin bisa menghubungi Mas Johan ya. Sah sekali. Endorse gratis. Iya Mas, bener banget. Nah, mungkin kita mulai aja ya sesi diskusinya. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa kirim pertanyaannya di kolom komentar. Terus selain itu, pada live Instagram pada sesi hari ini, kita lebih membahas bagaimana sih kasus-kasus penelaksanaan kondisi di lapangan kasus stroke itu seperti apa. Oke, Mas. Nah, jadi kan kita mau membahas mengenai pendekatan fisioterapi secara konvensional nih, Mas. Nah, tapi sebelum itu boleh nggak sih, Mas, kasih informasi dulu pendekatan fisioterapi secara konvensional itu seperti apa sih? Terima kasih, Tania. Jadi gini, kenapa saya membuat seperti masuknya seperti kasus tadi, karena sudah banyak ya. Jadi ini sekedar ini dulu ya, cerita dulu sebentar ya. Kita kan banyak sekali sedikit-sedikit, semisalnya di Zoom kita ke materi, di kampus materi, seminar materi, semua materi. Jadi mungkin teman-teman semua udah pada ini ya, sudah pada kalau untuk materi sampai tumpah-tumpah kalau diadain. Begitu. Jadi kita lebih ngobrol aja, sharing, belajar bersama mengenai kasus-kasus secara langsung di lapangan atau secara praktek langsung di lapangan seperti itu. Nah, kalau untuk pendekatan secara konvensional yang saya akan jelaskan itu, jadi pendekatan konvensional pada kasus stroke itu tidak istilahnya harus memakai teknik, misalnya teknik PNF, teknik MLD, teknik manual dan lain-lain seperti itu. Jadi pendekatan secara konvensional ini dari berbagai teknik kita campur, kita olah menjadi satu dalam satu kesatuan untuk menjadikan suatu teknik yang jarang ditemui pada satu teknik tersebut. Misalnya atau contohnya, misal PNF ya, PNF seperti itulah, kita pernah di kampus atau waktu saat pelatihan itu dilakukan teknik-teknik seperti itu. Nah, kalau di sini secara konvensional itu bisa langsung, misalnya PNF dengan massage terapi dilakukan menjadi satu untuk mengurangi semisalnya ada spastisitas di situ. Nah, kita berikan gerakan yang kita lakukan dan kita berikan massage terapi. Jadi ndak harus selesaikan dulu PNF-nya terus apa ndak. Jadi kita campur, kita olah menjadi satu secara fleksibel saja. Kiranya dari pasien itu menerima, oke, kita lakukan seperti itu. Oke, jadi begitu ya teman-teman untuk intronya. Lalu Tania ini mau nanya lagi nih Mas, kan saat ini Mas lagi concern ke klinik juga ya Mas. Nah, untuk kasus stroke yang ada di klinik itu, apa sih yang membuat pasien stroke itu datang ke klinik gitu? Apa yang mendasari pasien stroke itu datang ke klinik, sedangkan kan terapi itu bisa di mana aja? Nah, yang pertama, yang mendasar itu bisa jadi dari informasi yang mereka peroleh.
Yang kedua, mungkin untuk penata laksanaan antara di instansi ataupun di berbagai tempat itu berbeda dengan waktu dia diberikan tindakan di klinik seperti itu. Bisa jadi juga pasien lebih mantap, mungkin lebih enjoy, lebih pede ketika dia datang di klinik begitu. Terus juga mungkin pasien juga lebih nyaman, lebih kiranya apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan itu langsung disampaikan tanpa ada jeda atau tanpa ada harus izin sana sini ataupun harus menunggu lama seperti itu. Jadi mungkin bisa langsung dengan one terapis, one pasien, dan kita sharing apa yang pengen diinginkan pasien dan apa yang harus fisioterapi berikan pada pasien seperti itu. Berarti lebih fleksibel gitu ya Mas, kalau datang ke klinik? Betul. Ya, jadi tinggal pada pasiennya mantepnya lebih di mana. Bisa jadi pasien lebih mantap program di rumah ataupun mendatangkan fisioterapi di rumah itu juga bisa. Jadi tergantung dari para pasien sendiri juga. Pada pasien individu pasien lebih mantapnya dia kemana seperti itu. Kalau untuk dibilang lebih ke klinik atau lebih ke rumah sakit atau apa, itu juga tidak bisa dikatakan seperti itu. Karena apa? Karena pasien juga mempunyai rasa kemantapan yang berbeda-beda seperti itu. Oke, Mas Johan. Nah, untuk pasien stroke sendiri yang datang ke klinik ini nih Mas Johan, itu biasanya tuh udah di stadium apa sih Mas, kalau boleh tahu, berdasarkan pengalaman dari Mas Johan sendiri? Tipe yang klasik, yang kebanyakan jadi masih benar-benar nol semua gitu, jadi belum bisa melakukan apa-apa. Mungkin malah ada sampai yang tidak ada respon apa-apa gitu. Berarti kalau kayak gitu, itu sistemnya masih yang datang ke rumah atau bagaimana ya Mas? Kan kasusnya dia Mas belum bisa melakukan apa-apa ya Mas Johan? Betul. Nah, kalau untuk untuk pertanyaan seperti itu, ada yang sudah berani dilakukan transfer ke kursi roda seperti itu. Kalau yang sudah diberikan transfer ke kursi roda dan dia bisa, maka untuk dilakukan ke klinik itu kemungkinan juga bisa. Dan kalau saat ini lebih sedikit daripada sebelumnya karena pandemi ini. Nah, lebih banyaknya ketika saya home care ke rumah dengan pasien-pasien yang baru saja ini mengalami serangan pertama. Kalau semisalnya pasien belum bisa apa-apa, apa bisa Mas diberikan diantar ke klinik, transfer ambulasi terus bisa sampai ke klinik gitu tadi. Nah, jadi tergantung dari apa? Tergantung dari pasien sendiri. Kalau pasien keinginannya besar untuk untuk minta diantarkan ke klinik dan dari keluarga mendukung juga, apalagi dari transportasi yang dilakukan untuk ke klinik itu mendukung gitu, jadi bisa saja diberikan gitu. Cuman kebanyakan repot juga gitu loh, kebanyakan yang pada nggak mau repot, jadi lebih baik minta pada datang ke rumah saja Mas, itu dilakukan di rumah dulu. Nanti semisalnya sudah ada respon dari pasien, barulah nanti untuk didatakan ke klinik dan dilakukan tindakan di klinik, itu mungkin lebih mudah seperti itu. Jadi kalau untuk pasien yang seperti itu kebanyakan pada mintanya dikerjakan di rumah seperti itu dan lebih santai juga gitu. Oke, berarti opsinya bisa datang ke klinik ataupun kitanya yang datang langsung ke rumah gitu ya Mas Johan. Betul, ya. Nah, untuk pasiennya ini nih Mas, jadi dari fisioterapinya sendiri itu seberapa penting sih Mas anamnesis sama pemeriksaan yang kita lakukan kepada pasien itu? Terus apa sih yang menjadi poin penting dari anamnesis dan asesmennya itu tersebut? Nah, jadi itu sangat
dari saya pribadi itu sangat penting sekali. Karena apa? Ketika kita memberikan suatu tindakan pada suatu kasus, kalau kita tidak melakukan satu pemeriksaan tadi, kita tidak tahu kondisi pasien seperti apa, kita tidak tahu riwayat pasien seperti apa, kita tidak tahu ceritanya pasien ketika dia sebelum sakit sampai sakit itu seperti apa. Lah itu sangat hambat sekali saat kita memberikan suatu program latihan atau saat kita memberikan treatment gitu. Karena apa? Misalnya kita melakukan tindakan, ternyata dia ada riwayat jantung seperti itu. Lah kita pemeriksaannya kurang lengkap atau kurang detail. Nah, kita lakukan repetisi langsung ping 100. Nah, pasiennya kena jantung mati. Kan gitu. Jadi itu sangat penting sekali dan sangat harus diperhatikan seperti itu. Jadi dari pemeriksaannya lama, kapan pasien terkena stroke itu, sudah berapa lamanya, riwayat penyakit penyertanya, ada lagi terakhir dia melakukan tindakan-tindakan seperti apa atau mengkonsumsi apa seperti itu. Bisa kalau untuk riwayat pada pasien itu ditanyakan sedetail mungkin. Jadi dari yang saya jelaskan tadi itu mungkin lebih banyak lagi, lebih banyak, dan pokoknya kita lebih banyak yang kita harus gali pada pasien tadi begitu. Jadi terus kita lakukan tensi, kita lakukan hitungan denyut nadi, kita suruh melihat koordinasinya, kita suruh lihat kekuatan ototnya sudah seberapa, terus ada sensoriknya itu sudah ada gerakan atau nilai seperti apa, sudah ada belum, seperti itu. Jadi nanti kalau ketika kita sudah ada di lapangan dan kita sudah melihat langsung dengan kondisi pasien itu, jangan sampai kita melupakan tadi anamnesis tadi, terus pemeriksaan yang harus dilakukan mungkin tidak harus komplit banget, maksudnya tidak harus komplit banget, itu harus secara detail, secara inti. Itu kalau saya pribadi ya, itu mungkin tidak semua dilakukan, tidak. Dan kalau semisal kita lupa melakukan pemeriksaan seperti itu akan menyebabkan kefatalan yang sangat luar biasa seperti itu. Jadi anamnesis dan pemeriksaan asesmen ini benar-benar sangat penting di dalam mendiagnosis penyakit yang diderita oleh pasien tersebut ya, Mas Johan. Betul sekali. Nah, untuk pemeriksaannya ini nih Mas, itu apa aja sih Mas yang bisa kita lakukan? Yang biasa Mas berikan ketika menangani pasien? Biasanya gini, ini langsung kita misalnya kita ada pasien ini di depan kita datang, di depan kita ada pasien, tetap kita harus jangan lupa ucapkan salam, ucapkan perkenal, harus dilakukan ya, dan itu sudah di luar kepala gitu. Itu harus tetap dilakukan, pendekatan pada pasien itu harus gitu. Nah setelah itu ini ini saya bilang langsung kita dengan ketemu pasien ya, ini ya. Jadi semisalnya di depan kita ini ada pasien, terus misalnya dia bapak-bapak dengan usia 50 tahun, terus dia stroke baru 1 minggu pulang dari rumah sakit ya. Nah misalnya Bapak A, selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya misalnya Johan gitu, dari fisioterapi, mau melakukan tindakan fisioterapi pada Bapak gitu. Coba ya Pak ya, saya periksa dulu. Coba tangan sebelah kanannya digerakkan sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Coba sudah, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Semisal dia kerusakannya di ekstremitas sebelah kiri ya, jadi kan tangan kiri dan tangan kanan, jadi separuh hemi. Nah terus setelah itu ternyata ekstremitas sebelah kanannya tidak ada respon sama sekali. Kalau untuk dikatakan nilai kekuatan ototnya dia masih 0 seperti itu. Nah sudah kita lakukan semuanya itu,
Terus jangan lupa kita lihat resume medisnya. Resume medis terakhir, apakah ada riwayat penyakit-penyerta apa saja, terus hasil labnya seperti apa, kira-kira yang tinggi apa. Barulah kita tanya kepada si pasien, bila mana pasien tadi bisa melakukan komunikasi secara dua arah ya. Nah, kita tanya kepada pasien, Pak, masih ingat tidak ketika sebelum terkena serangan stroke ini, apa yang terakhir dilakukan? Ceritanya seperti apa? Kok bisa seperti ini? Nah, setelah itu mungkin pasien menceritakan habis mengonsumsi inilah, atau habis melakukan tindakan ini, atau apa ya. Nah, dari apa yang diceritakan pasien, jadi pasien pasti menceritakan apa adanya yang dia ingat dan dia rasakan. Semisal dia masih ingat itulah, pasti nanti kan dari pihak keluarga jangan lupa kita harus menanyakan juga. Jadi jangan hanya pasien yang ditanyakan, yo nek pasien kelingan, nek pasien ora kelingan. Ya, jadi dari pihak keluarga juga kita harus menanyakan juga keluarga atau orang terdekat pada saat itu, maksudnya yang ada di lingkungannya lah, kita tanya seperti hampir sama pertanyaannya tadi seperti pada pasien. Setelah pasien atau keluarga menceritakan tadi seperti apa riwayatnya, oke, setelah itu kita berikan tindakannya, berikan tensimeter dulu. Saya ditensi dulu, oh tensinya segini, denyut nadinya segini, ada sesek enggak Pak, ada mual enggak atau apa, oh tidak ada, oke kita lanjut. Tapi ingat ya, setiap kita memberikan treatment jangan lupa kita selalu tanya. Ketika pasien merasakan pusing, mual, sakit, apapun yang dirasakan pasien harus bilang. Jadi kita jangan hanya dilakukan, terus digojlok, terus tanpa ada evaluasi pada pasien gitu. Jadi setiap saat kita berikan treatment, kita harus menanyakan pada pasien tersebut tadi, ada mual tidak, ada pusing tidak, atau kesakitan, atau apalah yang dirasakan pada pasien. Ketika pasien merasakan mungkin ada mual atau pusing yang berlebihan atau apalah yang dirasakan, nah itu harus stop, berhenti treatmentnya, tidak boleh diteruskan. Nah kan seperti itu. Nah ya gitu ya. Jadi terus kita lanjut lagi setelah diberikan itu tadi pemeriksaan dengan alat tensi, terus dengan denyut nadi dan lain-lain seperti tadi, terus kita berikan tindakan secara langsung ke pasien ya. Kalau saya kasih tepuan. Jadi pada masih ingat enggak ketika materi mengenai massage terapi itu kan ada tepuk atau temen yang ya, mangkok itu tepuk-tepuk ya kan. Nah, sensorisnya itu ya, betul sekali. Nah itu kita berikan tepuan itu pada area sisi yang lesi sekencang mungkin, tidak masalah, sekencang mungkin, plok 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 plok, sekencang mungkin dari atas sampai bawah gitu. Setelah itu selesai, padahal di situ ketika kita berikan tepuk itu pasien tidak ada respon, berarti tepuknya awak dhewe kurang banter. Nah, kenapa kok diberikan seperti itu? Karena kalau stroke itu kan kerusakan kan di sistem saraf pusat. Jadi nek dikek ini ketika kita berikan tepuan seperti itu, kalau cuman halus, si pasien tidak merasakan apa-apa, dan apa hasilnya nanti respon yang seharusnya itu sampai pada pasien itu tidak ada gitu. Jadi respon yang sampai ke otak itu tidak ada. Nah, makanya harus diberikan sekencang mungkin, plok-plok yang kencang. Nah, nanti ketika ada respon, si pasien ada rasa mungkin panas, pegel atau apa, itu nanti pasti akan ada respon seperti itu. Nah, terus ketika sudah selesai kita berikan tepuan, kita berikan pasif dulu. Kalau sudah ada yang punya alat, kalau saya biasanya pakai TENS, terus ada IR, ada US juga. Cuman kadang kalau untuk pasien stroke saya kasihnya TENS sama IR seperti itu. Tapi elektroterapi sampai 20% saja. Sisanya 80-90% saya berikannya exercise seperti itu. Nah, kita berikan TENS dulu 15 menit dengan IR. Selesai baru kita berikan treatment ya. Oh ya maaf, tadi seharusnya diberikan elektroterapi dulu baru kita berikan tindakan exercise-nya gitu. Jadi tindakan elektroterapi 15 menit kurang lebih, terus kita berikan
tadi tepuk tadi ya loh. Terus setelah kita berikan tepuk tadi, terapi fungsionalnya saya masuk ke sini akhirnya, yaitu apa? PNF. Jadi saya pakai PNF dengan tekniknya bubat itu saya satukan menjadi satu gitu. Jadi semisalnya masih pada ingat PNF yang seperti ini, dibuka seperti ini, tutup seperti ini, yes. Nah itu, jadi ada teknik PNF yang seperti set, langsung kita masukkan teknik aproksimasi. Nah pas ketika seperti ini set, langsung kita berikan aproksimasi. Nah seperti itu gunanya buat apa? Sama gunanya semuanya, jadi semuanya goalnya ya, untuk menstimulasi semaksimal mungkin agar si otak tadi merespon apa yang kita berikan pada pasien tadi, seperti itu. Nah terus kita berikan latihan-latihan seperti mungkin angkat pantat, terus pasif exercise seperti itu. Terus ada juga yang terakhir, jangan lupa massage terapi itu ditinggalkan pada fisioterapi. Ya kebanyakan massage terapi itu ditinggalkan. Akhirnya apa? Akhirnya dari pihak selain fisioterapi menggunakan itu dan fisioterapinya tidak terima, padahal fisioterapi sendiri kadang banyak yang tidak menggunakan itu. Jadi massage terapi diberikan pada pasien stroke itu juga sangat membantu dan sangat penting sekali. Nah, setelah diberikan tindakan-tindakan seperti tadi, sudah jangan lupa diberikan home program pada pasien. Semisalnya, oh si pasien ini belum ada respon apa-apa, masih nol semua. Berikan PR home program pada keluarga, Bu, Pak, tolong diberikan tindakan, misalnya pakai handuk kasar boleh, pakai sisir boleh, kasih usapan sesering mungkin pada area sisi yang lesi. Boleh pakai handuk kasar, boleh pakai sisir. Terus tekankan pada area telapak kaki dan telapak tangan dengan sisir ini. Tekan yang kencang, tidak masalah, seperti itu. Dan biasanya saya kalau awal-awal itu seperti itu, saya kasih itu, dan saya kasih home program pasif bebas yang area sisi yang lesi. Sama yang ketiga, saya kasih untuk perbaikan core stability. Itu sangat, kalau dari pengalaman saya itu sangat penting dan sangat membantu sekali, kunci utama pada pasien stroke. Kalau untuk menurut saya pribadi ya, karena apa? Karena ketika core stability-nya bagus, maka untuk latihan pasien stroke itu ketika dia sudah muncul kekuatan ototnya itu sangat membantu sekali gitu. Jadi untuk mengangkat pantat, latihan mengangkat pantat itu sangat-sangat membantu sekali ketika nanti sudah ada timbulnya kekuatan otot. Jadi dari beberapa poin yang Mas Johan sampaikan tadi ini ada dua nih yang Tania ingat. Jadi ada poin yang pertama itu untuk fisioterapinya itu jangan lupa buat nanyain ke pasiennya apa yang udah kita lakukan ini yang dirasakan sama pasien itu seperti apa. Jangan sampai yang kita lakukan ternyata membuat nggak nyaman si pasien tersebut. Terus dan juga satu lagi itu kalau bisa pas pemberian tepuk temennya itu kalau bisa sekuat mungkin, karena pada pasien stroke terutama pada stadium flaccid itu kan masih belum terlalu terasa banget ya Mas, maksudnya rangsangannya itu seperti apa. Kalau nggak salah dulu dosen juga ada gitu Mas, disuruh kuat-kuat aja, kalau pelan-pelan ntar nggak terasa pasien. Betul sekali. Jadi gini, kalau belajarnya saya sampai saat ini gini, saya pernah melakukan uji coba pada pasien saya. Dia selayat penyakitnya hampir sama. Yang kedua, umur pasien A dan B itu juga hampir sama. Pokoknya secara keseluruhan antara pasien A dan B itu hampir sama semuanya, gitu. Dan pas sekali juga lemahannya juga sama semua. Jadi di sisi yang sebelah yang sama. Nah, ketika pasien A saya berikan tindakan yang sama juga dengan pasien B, tetapi volume yang saya berikan itu lebih sedikit daripada pasien yang A, itu hasilnya sangat terlihat sekali. Malahan
biasanya kan saya kalau ke pasien saya kan target gitu. Jadi semisal saya kasih home program hari ini, seminggu lagi atau 2 hari lagi atau 3 hari lagi harus bisa ini gitu. Kalau home program dari saya dilakukan pasti terlaksana dan pasti ada hasilnya, pasti kelihatan saya gitu. Tapi nek PR dari saya ora dilakoni, berarti yo ora bakal ono hasilnya saya gitu. Nah ternyata betul apa yang saya berikan, si A dan si B ada yang melakukan dan ada yang bolong pertama, dan volumenya pun juga berbeda gitu. Dalam waktu kurang lebih 1 minggu, si pasien A dan B itu sangat terlihat sekali gitu. Terlihatnya dari apa? Dari respon yang saya berikan dulu, usapan yang saya berikan saja antara si A dan si B itu sudah beda sekali, rasa yang dia terima itu sudah beda sekali gitu. Dan untuk ke arah bagusnya, dan alhamdulillah sekarang sudah pada jalan semua. Itu saya target 14 hari harus sudah latihan berjalan gitu. Nah jadi apa, jadi jangan hanya si fisioterapi istilahnya ngeman-neman pasiennya gitu. Jadi apa ya, ngasihnya itu bener-bener harus full, harus maksimal, tapi jangan sampai terforsir. Ingat ya, maksimal dan terforsir itu beda gitu. Kalau maksimal berarti sesuai dengan target yang kita berikan, tapi kalau keforsir namanya berlebihan sesuai target yang kita berikan. Seperti itu. Oke, nah tadi kan juga Mas sudah ada ngebahas tentang home program juga. Tadi ada yang belum tanya-tanya ini Mas, untuk pemeriksaan itu tuh kan ada juga nih menggunakan pemeriksaan penunjang. Contohnya itu MRI. Nah, itu tuh sebenarnya perlu nggak sih Mas penilaian MRI itu tuh terhadap untuk mengetahui kondisi kerusakannya? Sangat perlu sekali, karena apa, itu tadi masuk pada apa, masuk pada pemeriksaan yang saya sampaikan tadi. Jadi analisis ketika pertama yang saya sampaikan tadi, ini salah satu faktor untuk mengetahui apa namanya hasil dari MRI-nya tadi seperti apa gitu. Jadi kerusakannya itu sebesar apa sih, kerusakannya itu di bagian mana, kerusakannya itu kira-kira bisa lebih cepat enggak untuk diperbaikinya, seperti itu jadi sangat berpengaruh sekali gitu. Cuman kadang ketika kita membaca ini MRI dari pasien itu apa ya, kalau saya ya itu kadang paham kadang tidak. Karena apa, pasti saya bacanya akhirnya kita baca ke resume yang lebih jelas. Jadi ketika ada hasil yang foto itu, terus nanti pasti ada kesimpulan dari isi foto itu tadi, begitu. Jadi itu sangat membantu dan harus sangat diperhatikan juga ketika nanti kita memberikan edukasi pada pasien dan keluarga. Itu kita buat dasar untuk menjelaskan pada pasien ataupun keluarga. Kenapa? Misalnya pasien atau keluarganya bilang seperti ini, Mas, kok wis 2 minggu kok bapak atau ibu kok tidak ada perkembangan ya, kok ketika sama Mas kok ada perkembangan, terus setelah itu tidak ada perkembangan lagi, atau terus males, ataupun tidurnya bergantian, tadinya tidurnya siang, tidurnya malam, sekarang pindah siang, seperti itu. Nah, kita dari situ salah satu penunjang untuk kita apa? Untuk kita memberikan edukasi pada pasien dan keluarga, seperti itu. Nah, gimana ya Mas? Butuh konsistensinya juga sama niat yang kuat. Betul. Mas. Untuk latihan yang diberikan tadi itu kan Mas ada mengkombinasikan antara PNF, terus bobat, sama ada juga core stability. Nah itu ada lagi nggak? Oh ya, massage terapinya juga. Ada hal lain lagi nggak Mas yang Mas berikan? Ada juga massage terapi, manual terapi, terus manipulasi, terus ada lagi MLD gitu. Apalagi yang sudah mungkin senior-senior kita yang pelatihan MLDV itu juga bisa diberikan. MLDV itu kayak untuk misalnya bengkak nih, ada bengkak.
apa namanya, ketika wah kemarin habis kita latihan lah kok bengkak, padahal itu bukan bengkak, bengkaknya itu bukan karena kita kasih latihan itu, misalnya seperti itu. Nah, kita bisa mengurangi apa bengkak itu tadi dengan MLDV mungkin. Terus bisa lagi juga kita berikan tapping gitu. Kalau kita berikan tapping kan biasanya ketika pasien stroke kan ketika dia tidur terlentang itu kan pasti sisi bahunya kan dia gini debleh gini. Jadi ketika tidur terlentang sisi yang sehat kan oke, bisa mempertahankan ya. Tapi sisi yang lesinya itu pasti dia ngeplay gini, jadi dia turun ke bawah gini. Nah, itu biasanya kita minta tolong teman kita okupasi terapi untuk membuatkan support di situ pertama. Yang kedua, kalau di fisioterapi kita bisa memberikan edukasi pada keluarga untuk diganjal bantal ataupun guling atau apa yang kiranya dia bisa membuat agar supaya dia tidak turun. Bisa lagi juga kita pakai elastic tape tadi untuk memfasilitasi agar bunda ini tidak turun. Stroke itu sangat kompleks sekali, dan ketika sudah kita ketemu dengan pasien, ide-ide itu harus kita keluarkan. Jangan sampai wah kudune wingi tak kayak iki ya, kudune ndang tak kayak iki ya. Jadi nggak usah langsung ketika apa yang harus kita sampaikan, dan itu akan membuat maksimal walaupun kita mungkin masih coba-coba, oke tidak masalah kita berikan seperti itu. Jadi semua apa yang kiranya kita itu benar, itu ada evidence base-nya, langsung kita berikan, jangan menunggu. Kasus stroke itu kan ada masa golden period-nya. Nah, masa emasnya itu harus kita kejar, jangan sampai lebih dari masa emas itu. Jadi ketika masih masa golden period, kejar di situ, lakukan semaksimal mungkin di situ. Nah, maka insya Allah nanti hasilnya akan maksimal juga di situ gitu. Terus sekedar ini sharing sedikit juga ya, sampai ada yang kalau keluarga bilang mas ini sulapan toh. Ada yang seperti juga. Soalnya kenapa? Kita sebagai fisioterapi harus tahu juga pasien tadi, kekuatan pasien seperti apa, terus kuatnya pasien menahan sakit seperti apa, menerimanya pasien sama kita itu seperti apa. Kita harus memposisikan situasi itu yang sangat benar-benar pas di situ untuk melakukan sesuatu yang maksimal gitu. Ada pasien baru kemarin, dia baru pulang dari rumah sakit mungkin 4 hari yang lalu gitu. Tapi dia riwayatnya mantap sekali karena apa? Karena dia sudah, sebelum dia sakit, dia sudah kulino reposo, kulino ngangkat berat, kulino diberikan latihan yang berat karena dia pelaut. Nah, pas saat seperti ini kita masuk, wah berarti pas sekali ini, dan apalagi kerusakannya juga tidak begitu banget, terus riwayatnya juga oke, cuma ada gula darah terlalu tinggi kemarin dan ini sudah sedikit terkontrol, tapi lainnya oke. Nah, di sini kita fisioterapi bisa semaksimal mungkin dan kita berikan yang yang itu tadi, seperti sulapan itu tadi. Nah, jadi ketika kita berikan latihan manual dengan 5 repetisi, hasilnya seperti ini dan dia kuat gitu. Nah, pertemuan besok jangan hanya diberikan volumenya lebih atas dikit dari yang sebelumnya, tapi lebih berikan 2 kali lipatnya volume yang sebelumnya gitu. Tapi jangan langsung 2 kali lipatnya, enggak. Cuman kejar untuk 2 kali lipat yang selanjutnya seperti itu. Jadi ketika melihat pasien yang seperti itu langsung diberikan, karena gojlokan yang luar biasa tidak apa-apa. Alhamdulillahnya yaitu tadi tekniknya hampir sama yang saya sampaikan tadi. 4 kali pertemuan langsung si pasien bisa jalan seperti itu, langsung bisa latihan jalan. Nah, sampai dari keluarga bilang, loh mas kok sulapan. Jadi terus di situ bisa rada gaya. Fisioterapi bisa rada bergaya di situ. Gitu. Bener, jadi tuh kalau misalnya udah melihat pasien itu bisa tuh kayak ada kesenangan tersendiri gitu ya mas. Betul sekali. Dari berapa latihan yang mas berikan itu tuh ada nggak sih mas kayak oh misalnya pas pasien stroke-nya kayak gini masih belum boleh dilakukan, kayak kontraindikasinya diberikan latihan yang mau mas berikan itu gitu. Misalnya mas mau memberikan latihan apa gitu kan, misalnya mau latihan PNF gitu, nah tapi
ya latihan jalan ataupun apa gitu ya Mas, tapi ternyata dilihat kondisinya itu tuh nggak memungkinkan gitu. Jadi kayak kontraindikasinya yang mau kontraindikasi dari latihan yang mau diberikan gitu, Mas Johan. Yang pertama itu tadi, hanya ketika setiap kita memberikan treatment, jangan lupa kita selalu mengevaluasi pada pasien, seperti itu. Yang kedua, ketika pasien mempunyai trauma yang sangat berat, mungkin pas ketika kita berikan posisi miring saja, ketika kita berikan posisi miring saja, dia sudah keringat dingin, terus pusing yang berlebihan sampai mau mual, sampai mau semaput. Itu, nah di situ itu kan salah satu juga kontraindikasi lah. Ketika seperti itu langsung kita berikan edukasi pada pasien biar apa? Biar pasien tenang, pasien relaksasi, pasien lebih nyaman, seperti itu baru kita berikan posisi yang normal kembali. Itu bisa juga. Terus lagi ketika moodnya pasien belum bagus, jangan langsung diberikan pasien, ayo genjot Pak, ayo lari Pak, ayo apalah. Itu juga kontraindikasi sekali, karena apa? Mood pasien itu akan menunjang sekali semangat pasien untuk latihan atau tidak. Maksudnya seperti apa? Maksudnya untuk menunjang pasien itu memaksimalkan fungsi kerja otaknya untuk melakukan sebuah ini tadi latihan yang harusnya sudah melangkah 10 kali tapi baru 5 kali lah gitu. Jadi cerita dulu, sharing dulu. Ketika kiranya sudah pas baru kita berikan treatment itu. Soalnya gini, pasien stroke itu kebanyakan moodnya itu kadang bolak-balik gitu. Kadang moodnya bagus, terus tiba-tiba berapa menit kemudian dia langsung males, terus semangat lagi, ketawa sendiri atau apalah, jadi berubah-ubah. Nah di situ kita nanti harus memposisikan ketika pasien itu menerimanya itu benar-benar sudah, oh si pasien ini sudah siap menerima apa yang harus kita berikan, langsung lakukan. Misalnya belum, jangan dilakukan dengan suatu paksaan, seperti itu. Sama aja bohong nantinya gitu. Terus kontraindikasinya mungkin kalau pasien masih dalam keadaan bed rest atau masih dipasang ada TT yang sini dibolong itu. Oh iya. Nah, itu mungkin masih dipasang TT, dipasang sonde seperti itu dan dia belum stabil. Itu juga, atau mungkin yang kiranya semisal kita berikan treatment itu sangat beresiko sekali, kita harus meminimalisir dulu treatment yang kita berikan gitu. Tapi tetap harus kita berikan ini ya, latihan juga, walaupun itu hanya pasif saja atau hanya usapan pun juga itu harus diberikan gitu. Seperti itu. Jadi usapan itu walaupun simple ya, hanya usapan saja ini. Itu kalau dilihat mudah sekali, gampang sekali. Tapi kalau berikan itu sangat membantu sekali gitu loh. Itu padahal itu sekedar usapan saja gitu. Jadi apa yang kita berikan itu walaupun sedikit tetap berdampak ke pasiennya gitu Betul, ya Mas Johan. betul sekali. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama aja ya Mas Johan. Ini yang pertama dari MFI_Fafa. Permisi mau tanya, nggak jarang pasien stroke itu memilih kasus lain nih Mas. Jadi pasien stroke ini ternyata memiliki kasus lain seperti frozen shoulder, LBP, sama OA. Yang bikin terapis ini kesulitan buat program terapinya. Nah itu dari Mas Johan seperti apa? Ada juga kasus stroke itu yang sangat kompleks sekali. Terkena stroke. Terus dia juga misalnya OA ya. Ternyata dia juga ada sakit OA juga. Jadi sangat kompleks. Dia ada sakit stroke, ada sakit OA. Jadi mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Ketika kita berikan suatu treatment pada kondisi kasus stroke tadi, tapi pasien tadi ada riwayat OA juga, apakah itu menghambat pada saat kita memberikan treatment? Sangat menghambat sekali. Nah, mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu? Ketika kita berikan treatment, semisalnya tadi salah satu treatment ya, ngangkat pantat.
apakah ketika kita berikan mengangkat pantat tadi, pasien mengalami kesakitan pada area lututnya atau area di sekitar lututnya karena OA-nya tadi, satu di situ. Ketika ini ada dua opsi ya, ketika pasien merasakan kesakitan pada area lututnya, berarti kan tidak nyaman, ya, tidak nyaman. Maka kita berikan treatment yang kiranya tidak memberikan rasa tidak nyaman pada pasien tersebut tadi. Itu yang pertama. Yang opsi kedua, bila pasien tidak merasakan nyeri atau hal apa yang tidak membuat dia nyaman, maka berikan treatment itu pada pasien itu gitu. Jadi kita tinggal pintar-pintarnya aja milih treatment apa yang harus kita berikan gitu. Kalau dibilang, Mas, yang lebih lebih diprioritaskan mana, Mas? OA-nya atau stroke-nya. Nah, misal ada yang seperti itu. Kalau saya pribadi lebih diprioritaskan dulu OA-nya gitu. Karena apa? Ketika kita berikan treatment pada kasus stroke-nya, tapi OA-nya tidak kita benerin dulu. Nah, di situ sangat faktor yang sangat menghambat untuk memaksimalkan treatment kita untuk kasus stroke-nya tadi gitu. Tapi kita harus seimbang ya, harus kita imbangi. Jadi treatment apa? Treatment yang kita berikan apa pada pasien pada sakit lututnya itu yang ada hubungannya juga buat treatment pada kasus stroke-nya tadi, seperti itu. Terus kita ambil contoh satu kasus di sini. Kita ambil contoh satu kasus dan ini pasien saya sendiri. Ibu-ibu usia kurang lebih 63 tahun, dia mengalami sakit stroke kurang lebih sudah 6 bulan. 6 bulan dan dia mengalami OA kanan dan kiri, bukan kanan saja atau kiri saja, kanan dan kiri. Tindakan apa yang kita berikan? Yang pertama tetap sama seperti tadi. Elektroterapi dulu kita berikan pada bagian OA-nya untuk menghilangkan rasa nyerinya, untuk menghilangkan rasa tidak nyamannya pada pasien ketika kita berikan treatment. Biar juga kita berikan pada lututnya. Setelah sudah selesai, kita berikan treatment pada OA-nya, tapi yang menunjang untuk kasus stroke-nya juga begitu. Contohnya apa? Tadi mengangkat pantat, sudah ada kekuatan ototnya ya, cuman ya belum maksimal, paling ya 2 lah, baru 2. Nah, ketika di situ kita berikan pasif dengan bantuan pasien ya, jangan hanya istilahnya wah iki ono stroke iki OA terus coba dilakukan langsung ini padahal lututnya sakit. Enggak apa-apa Bu, dipaksa sedikit enggak apa-apa. Kita tidak memperhatikan OA itu tadi. Nah, rasa yang tidak nyaman itu kita minimalisir dulu, tapi jangan lupa harus treatment yang kita berikan menunjang stroke-nya tadi. Ini kayaknya ada hubungannya juga nih Mas sama pertanyaan yang berikutnya. Ini dari ada.skas. Nah, jadi dia ingin bertanya, contoh exercise apa aja yang menjadi prioritas? Mungkin maksudnya tadi di dalam pendekatan terapi secara konvensional kali ya Mas ini? Secara garis besarnya yang diberikan itu yang pertama, lihat nilai kekuatan ototnya dulu. Pertama, ketika sudah ketemu nilai kekuatan ototnya berapa, berikan latihan manipulasi ataupun tekanan pada area-area sendi pada pasien itu sampai dia merasakan rasa sensasi mungkin nyeri atau mungkin seperti tertarik, terstretch itu atau mungkin nut-nut gitu sampai benar-benar maksimal gitu. Sama jangan lupa perbaikan core stability itu yang paling penting. Kalau dari saya ya begitu ya. Oke, jadi tadi itu ya pokoknya yang paling penting itu core stability ya teman-teman. Ya, core stability, usapan, terus pengulangan latihan secara terus-menerus itu sangat membantu. Karena pengulangan itu juga termasuk neuroplastisitas juga ya Mas Johan ya. Betul sekali. Di pertanyaan yang ketiga dari Zainal_Rofi. Mau tanya, kalau lumbarnya cedera, terus dia baal di bagian calf-nya, itu bagaimana ya Mas Johan? Bagaimana tindakannya ya? Kalau dari saya,
tetap diberikan elektro tadi, diberikan elektro mungkin pakai TENS yang lebih benar untuk menstimulasi area tersebut tadi. Nah, setelah diberikan TENS, cari titik di mana dia merasakan atau semisal ada titik nyeri atau rasa seperti hampir kayak spasme, kenceng-kenceng gimana gitu. Lakukan rilis bagian situ, tapi bukan pas tengah-tengahnya ya. Bukan pas tengah-tengahnya, cuma di area otot di area itu yang bermasalah, titik bermasalah itu. Nah, lakukan rilis di bagian situ. Terus berikan tekanan, boleh pakai jempol atau apa jari atau boleh. Nah, dilakukan ke atas ke arah jantung berkali-kali, usap lagi, lakukan lagi, dorong lagi, lakukan lagi berkali-kali seperti itu. Dan jangan lupa berikan manipulasi sedikit gitu, berikan manipulasi. Manipulasinya seperti apa? Bebas, monggo. Manipulasi itu tidak harus ada tarian terus keluar dari wadahnya, dikembalikan lagi, putar dan seperti itu. Nah, kalau saya manipulasi itu hanya asalkan di situ ada area tarikan di situ dan menjauhi ataupun men-stretch area itu, terus mengembalikannya dengan sedikit minimal ataupun ke sampai maksimal asal pasien tidak merasakan nyeri. Itu menurut saya termasuk manipulasi itu ya, menurut saya. Nah, kamu lakukan saja manipulasi seperti itu. Bebas manipulasinya seperti apa, kiranya yang membuat bagian area situ itu tertarik, apa yang menurut fisioterapi itu tidak membahayakan pasien ataupun tidak merasakan pasien itu jadi tidak nyaman, lakukanlah gitu loh. Jadi menurut pikiran dari kita harus dipakaikan teknik ini, harus ini, tidak. Semua apa yang kita berikan itu namanya teknik. Walaupun kita cuma berikan rotasi, tarian sedikit, itu sebuah teknik namanya. Jadi fleksibel saja. Yang penting intinya pasiennya mari. Menyesuaikan Begitu. sama kondisi pasien juga Betul, ya, Mas Johan. betul sekali. Oke, kita lanjut lagi nih Mas. Ini banyak banget yang nanya nih Mas Johan. Pada antusias. Ini dari Zea Erhea. Nah, jadi dia mau nanya-nanya nih Mas, cerita gitu, pengalaman Mas Johan nih. Mas Johan udah beri treatment kepada pasien, tapi treatment yang Mas berikan ini kan udah lama, tapi itu belum ada progresnya juga. Itu pernah nggak sih Mas? Pernah sekali. Nah, di situ pernah sekali, dan itu nanti jadi buat belajar kita. Di situ. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita memberikan treatment pada pasien, kasih treatment ini kok tidak cocok, apa yang treatment pertama, dan treatment kedua kita padukan menjadi satu, kita berikan treatment yang ketiga dengan perpaduan antara treatment yang pertama dan treatment yang kedua, begitu. Jadi pernah juga tidak ada respon apa-apa atau mungkin tidak ada perkembangan apa-apa, itu juga pernah. Lah di situ kita nanti akan belajar kok ora iso ya, kok seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi lebih simpelnya gini sih, soalnya kita bisa mengevaluasi apa yang kita berikan pada pasien itu sudah pas atau belum, kita lihat progresnya ke depan. Ketika dia tidak ada progres, berarti apa yang kita berikan kurang dalam apa mungkin kurang dalam repetisinya, apa kita kurang dalam home programnya, atau kita kurang dalam mencampur apa yang harus kita berikan, apa mungkin dari pasien tidak melakukan home program dari kita. Nah, itu kan bisa terjadi. Jadi bisa karena dari pasiennya itu sendiri sama apa yang kita berikan masih belum tepat ke pasiennya. Betul. Kita lanjut lagi dari Hayuningsih. Tapi ini kayaknya di luar dari kasus stroke nih Mas. Jadi bagaimana sih Mas cara mengatasi paha yang kebas? Kalau saya lebih suka ke arah manual exercise yang diberikan ya. Jadi kalau alat kan hanya penunjang saja. Jadi kalau ada bagian paha yang dirasakan kebas, bisa pakai hot cream, bisa pakai baby oil, pelicin apapun lah bisa digunakan, dan berikan rilis di bagian itu. Rilis itu apa?
tekanan nyaman, tidak usah terlalu kenceng di area yang dirasakan sakit itu, ke atas, ke samping. Terus dengan pangkal tangan ini berikan tekanan senyaman mungkin aja dan diulang terus menerus. Dari PIM_Visio, bagaimana cara mengatasi pasien stroke yang tidak kooperatif kepada fisioterapi, yang nggak bisa diajak kerjasama sama fisioterapinya, Mas, buat menangani kasus stroke-nya? Kalau pasien tidak ada mood, tidak ada kemauan dengan kita, nah, yang pertama, pinter-pinternya saja kalau kita di situ. Nah, ketika kita datang ke rumah pasien atau kita didatangi pasien ke klinik, kita mau mengerjakan jangan langsung, "Yo Bu, buka bajunya, yuk angkat lengannya coba dibuka dulu apa." Jadi jangan langsung diberikan tindakan seperti itu. Kita berikan salam dulu, kita berikan edukasi dulu, kita berikan candaan-candaan dulu, dan ketika pasien tidak mau diajak kerjasama itu tadi. Dan sekarang gini, kita tekankan pada pasien, istilahnya, lah pasiennya gelem mari pora itu loh. Lah bapak atau ibu mau sembuh apa tidak itu loh. Nah, bisa juga kita memberikan video-video pasien yang sebelumnya kita berikan, loh, ini loh Bu, Pak, kemarin aku ngelatih saya memberikan pelatihan ini pada pasien ini, hasilnya seperti ini, jenengan tidak mau seperti ini, atau pengen enggak seperti ini, cepat jalan, cepat aktivitas lagi, seperti itu. Jadi merubah mindset pasien itu agar pasien termindset, dia berubah pikiran agar semangat lagi, agar timbul moodnya yang bagus, dia ada kemauan untuk pelatihan lagi, seperti itu. Jadi pinter-pinternya kita mencari celah. Nek bingung, wah iki pasiennya rak gelem dikei latihan iki piye iki mumet. Nah, fisioterapi ini mumet, pasiennya tambah edan. Begitu. Jadi begitu saja. Ini sereceh-recehnya kita lah, banyak peluang, banyak selanya yang harus kita berikan. Yang paling penting mindset pasien harus kita pengaruhi dulu, seperti itu. Komunikasi terapeutiknya harus main berarti ya, Mas Johan. Betul sekali. Jadi kan ada hipnoterapi juga ya. Terapi bisa dilakukan juga pada pasien tuh. Maksudnya orang terus dihipnotis kudu gelem latihan tuh enggak. Tapi tadi dirubah saja mindset yang pasien penolakan terhadap treatment yang akan kita berikan, nah kita rubah di situ. Gitu. Oke, ini kita lanjut lagi dari Mas tadi ini dari MFI_Fafa. Tadi sebelumnya itu yang ada kita sangkut pautkan sama OA. Jadi pasien stroke yang ada komplikasi penyakit lain, yaitu penyakit OA. Nah, jadi OA itu kan penyakit degenerasi, jadi nggak bisa sembuh. Nah, apakah nanti itu apakah nanti itu nggak memperlama proses recovery stroke-nya itu sendiri, Mas? Soalnya kan kalau stroke itu kan ada golden period-nya juga kan, Mas Johan? Betul sekali. Jadi mana yang harus kita prioritaskan pada pasien itu supaya pasien bisa maksimal dan bisa kena apa yang harus kita berikan gitu. Emang benar sekali. Kalau OA itu kan sakit degenerasi dan tidak bisa disembuhkan ya, gitu loh. Tapi kan dia bisa diminimalisir untuk sakit timbul rasa tidak nyaman pada pasien itu, seperti itu. Seperti tadi juga yang saya contohkan, ada salah satu pasien saya yang mengalami seperti itu juga, dan alhamdulillahnya juga sekarang sudah bisa jalan, apalagi malah sudah bisa naik turun tangga sendiri gitu loh. Ya mungkin masih dengan bantuan tapi hanya minimal sekali begitu. Jadi tadinya malah sampai benar-benar bengkok gitu loh. Jadi dia OA-nya itu derajatnya sudah sangat kronis sekali, apalagi sudah kakinya itu sampai bengkok. Jadi ketika dia berbaring, dia diluruskan itu sudah tidak bisa. Kita berikan treatment, yang penting kan goalnya kita bisa memperbaiki gerak dan fungsi pasien, dan pasien merasakan nyaman ketika dia melakukan fungsional. Kita meminimalisir rasa sakit atau tidak nyaman pada pasien itu tadi. Dari Daning Pratrisna, Mas, kalau ada pasien stroke terus kakinya drop foot, nah latihannya itu
itu seperti apa ya Mas Johan? Kita lihat lagi ya, kita tetap kita berikan pemeriksaan ya, kita berikan pemeriksaan tadi, dia masuk tipe yang flasid atau spastik yang pertama ya, terus dia ada tidak kekuatan ototnya begitu, terus dia juga komunikasi secara dua arah dia bisa tidak, seperti itu. Semisalnya ternyata bisa semua, dia bagus semua, latihan apa yang diberikan pada misalnya flasid, dia belum ada nih, belum kekuatan ototnya misal baru ada mungkin tiga, berarti kan kita berikan dulu memaksimalkan kenaikan kekuatan ototnya, dan kita memperbaiki ini, dia ternyata sudah bisa sampai mana, duduk bisa belum, ternyata sudah bisa, oke duduk, terus berdiri bisa belum, ternyata belum bisa, gitu. Karena apa, kekuatannya otot masih 3, jadi mungkin pakai walker dan masih bisa dengan bantuan, tapi kakinya dropfoot, seperti apa latihannya perbaiki dulu, berikan latihan duduk berdiri ya. Jadi kan tadi sudah bisa duduk, terus diberikan latihan duduk berdiri, tapi kakinya dropfoot gimana? Kakinya dropfoot kita bisa berikan tahanan minimal karena sudah ada bantuan walker tadi. Ketika setelah kita berikan latihan, diberikan sepatu koreksi dari prostetik. Ketika setelah diberikan latihan ataupun mau tertidur malam itu, pasang saja kaki ini, kaki koreksi itu tadi. Jadi ketika nanti kita berikan perbaikan treatment pada pasien itu terarah dengan bantuan sepatu koreksi tadi. Dari Widiartasa, pasien stroke dengan afasia, ada nggak sih Mas cara khusus untuk melatihnya? Seperti cara berkomunikasi dengan pasiennya itu seperti apa? Harus kita berikan, jangan terlalu berlebihan dan terlalu banyak. Simpel saja treatment yang diberikan, asal itu benar-benar bisa maksimal dan pengulangannya terus-menerus begitu. Misalnya tadi, yuk angkat pantatnya Bu, angkat pantatnya Pak, terus-menerus, jangan cuma sekali 2 kali, dengan gerakan benar-benar pasien mengetahui, pasien memahami gerakan itu bahwa oh, mengangkat pantatnya, merasakan kekuatan otot yang bekerja mana, gerakannya yang bergerak mana saja ya, kontraksi mana saja yang terasa, sampaikan kepada pasien. Agar apa? Agar pasien merasakan mana toh yang ketika saya mengangkat pantat, mana yang bekerja, mana yang aktif, itu pasien bisa oh ini. Nah, di situ akan membantu pasien ini memahami apa yang kita perintahkan. Setelah itu jangan lupa ketika kita selesai memberikan treatment, evaluasi lagi apa yang kita berikan tadi nyantol enggak sih pada pasien tadi, seperti itu. Terus nanti di pertemuan selanjutnya berikan dulu evaluasi yang sebelumnya, masih nyantol enggak treatment yang kita berikan sebelumnya, seperti itu. Oke, ini lanjut lagi nih Mas. Pertanyaan dari John.Visio. Apakah stroke bisa sembuh? Terus berapa sih persentase kesembuhan dari pasien stroke itu sendiri? Tidak bisa sembuh secara 100% gitu. Tetapi memperbaiki fungsi dan gerak secara mandiri dan secara maksimal pada pasien itu gitu. Kalau untuk sembuh 100% itu tidak bisa. Kesembuhannya kalau untuk seperti 100% atau untuk mendekati ke arah sempurna itu tidak bisa. Tapi kalau untuk mendekati ke arah itu kemungkinan masih bisa, dan kita goalnya hanya untuk memperbaiki fungsi dan geraknya secara mandiri dan maksimal saja begitu. Ada banyak macamnya juga kan, terutama yang hilang suaranya. Ini sudah terdengar belum Mas? Sudah, oke. Waktu stroke itu kan juga banyak ya Mas, tergantung derajatnya juga. Jadi tergantung derajat dari stroke itu menentukan kesembuhannya gitu. Apalagi kalau misalnya yang pasien stroke yang dia itu udah lebih dari yang udah lewat dari masa golden periodnya itu kan, kalau nggak salah gejala sisanya itu udah pasti ada gitu ya Mas Johan. Betul sekali. Kalau untuk benar-benar tadinya ini ya, apalagi sudah kelewat masa golden period tadi ya, itu sangat slow sekali. Kalau saya evaluasi ya, sangat slow sekali.
tetap kita bisa perbaiki tapi hanya slow sekali gitu. Beda dengan waktu saat ketika masih tahap golden period itu kita kejar, benar-benar kita gojlok. Apalagi dari pasien juga semangat, feedback dari pasien bagus, nah itu sangat mantap sekali. Itu seperti tadi salah satu kasus yang saya contohkan tadi, salah satu pasien saya tadi begitu. Baru 4 kali pertemuan sudah latihan jalan. Nah itu latihan jalan pun itu sudah bantuan fiksasinya itu hanya minimal sekali gitu loh. Jadi benar-benar mantap sekali. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah bertanya kepada Mas Johan. Terima kasih juga nih Mas Johan udah Iya, sama-sama. memberikan sharing ilmunya kepada kita semua. Sebelum penutupan saya pengen memberikan pesan-pesan sedikit. Ya boleh Mas. Saya minta doanya dulu ya. Saya pengen membuat suatu perkumpulan manual terapi gitu. Jadi saya pengen membuat perkumpulan manual terapi. Siapa tahu nanti ketika benar-benar jadi, boleh teman-teman bergabung, kita sharing, kita belajar bersama di situ. Gitu. Sama pesan-pesan saya, jangan lupakan masas pada pasien apapun itu, sekalipun itu hanya usapan saja, berikan. Itu sangat membantu sekali. Masas itu milik kita dan kita harus pegang itu, kita berikan pada pasien untuk memaksimalkan treatment pada pasien, seperti itu. Terima kasih Mas Johan. Iya, sama-sama. Mungkin ini juga selain tentang masas usapan yang penting itu, kita juga jangan lupa untuk evaluasi kepada pasiennya yang udah kita berikan ke pasiennya itu seperti apa, terus apakah pasien merasa nyaman atau tidak. Terus selain itu tadi dari Mas Johan, ini komunikasinya juga harus perlu dijaga antara fisioterapi sama pasiennya ya Mas Johan ya. Betul, betul sekali. Mindset pada pasien itu sangat penting sekali. Jadi mindset pasien itu hampir seperti fisioterapi menghipnotis pasiennya. Terima kasih kepada teman-teman semua. Terima kasih kepada Mas Johan yang bersedia hadir di live Instagram pada malam hari ini. Sama-sama. Tania mohon maaf nih Mas kalau ada salah-salah kata. Oh iya, sama-sama. Saya juga kalau ada salah kata, pengucapan, tindak tanduk, tutur kata, tingkah laku. Saya mohon maaf, memang seperti ini ya. Jadi santai saja, kita belajar bersama. Katanya izin akhiri ini ya Mas. Oke, saya tutup ya. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.